Mati jelang dalam lubang tu. Wa ana mengali kini jatuh bang. Bukan siang ke maniayo den kiro wa ang naik. Tapi Nabi tidak. Iya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, pai Nabi ke sini. Indak pakai tali ke dia tu. Mendoa sini ke Allah nyobetut tangannya. Lari lubang tu ke teh. Tiba dia teh nyo mandian Abu Lahab nama galimang kotoran. Aku cik Nabi, apa kau membuat safety tank jadi bawa janjang nak? Atau apa negara? Acu itu Nabi itu akhlak beliau. Ndak ada ingin membalik sakit hatinya kau orang nan kamaniayonyo. Kalau seperti itu kita nak anak-anak muda saya, cucu saya, kama pai awak terpakai di orang. Tapi kalau awak mentikolannya kurang aja, itu nak kata pakai awak dia. Ternyata karena hari sudah bulan Rabiul Awal, kita juga perlu membaca sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Kita bukan memperingati hari kelahiran Nabi. Karena apa? Nabi tidak ada menyuruh itu. Tolong peringati hari lahir saya. Tidak ada. Tapi kalau kita tinggalkan sejarah Nabi, yang utama itu dalam hidup ini, kita menjadi manusia yang bernilai, yang berharga tinggi adalah orang yang berakhlak baik. Yang berkala abih itu yang akan kita tiru. Yang pertama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau jadi acuan? Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, akhlaknya itu dipuji oleh Allah. Ada ayatnya Pak Ustaz? Ada. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Siapa yang memuji akhlak Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita walaupun tidak akan dipuji seperti itu oleh Allah, akhlak kita minimal bapak-bapak dalam hidup ini tidak ada kita menganiaya orang, tidak ada kita merugikan orang. Yang ada itu membantu orang. Kaum muslimin para jemaah, kalau dalam hidup kita banyak merugikan orang lain, itu akhlak kita namanya akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Untuk mendapatkan akhlak yang baik yang terpuji itu, bapak-bapak, ibu-ibu, pedomannya dua. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi. Maka dalam hadis yang saya baca tadi, taraktu fikum amraini, kata Nabi. Aku tinggalkan untukmu dua pusaka atau dua tuntunan. Kadang-kadang awak diminang ke Pak Kirdin, kalau menyebut pusako itu kebayang awak tanah. Tanah dan ada di panti, tanah dan ada di Pasaman Barat, tanah dan ada di Rauk, tanah dan ada di Lubuk Sekapil, tanah dan ada di Bonjo. Asal menyebut pusako takana tanah, takana sawah. Tapi Nabi mengatakan pusaka itu apa? Pusaka nantak kalapuk di hujan, nantak kalakang di paneh, tidak bisa diubah orang. Itulah dia Al-Quran.
Kita harus berpedoman ke sana kalau ingin kita terpuji seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa rahasia yang pertama Rasulullah itu terpuji? Ketika dia mudana, ya katakanlah dia pemuda seperti anak-anak muda, setiap tanggal 1 Zulhijjah itu Ka'bah itu dibasuh. Kalau sekarang tanggal 10 lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang menonton ketika mencuci Ka'bah itu, maka petugas itu terhalang-halang membersihkan. Sekarang tanggal 10 Zulhijjah dibersihkan, orang tidak ada menonton karena tanggal 10 Zulhijjah itu orang di suatu titik namanya Muzdalifah akan berangkat ke Mina. Jadi orang langang dekat Ka'bah. Di zaman beliau masih pemuda, belum menjadi rasul, setelah membersihkan Ka'bah itu, orang-orang Quraisy kan ada di sana batu hijir aswad. Ketika kemalataan katampeknya batu tu, batangkala kepala suku kok. Kita ambil salah sukunya suku Minang salah doa lu, sebab dia pun tak lopal suku Arab tu. Macam ni aku Melayu Sikumbang pilih nang kecil ini mama orang pilih inyo nan berhak meletak batu ke tempatnya. Kecil ini mama orang Melayu inyo lo, nan kecil orang Sikumbang inyo lo, nan kecil orang Caniago, hampir adu jotos. Nabi ketika itu seorang anak muda. Apa kata Nabi? Bapak-bapak, mama-mama, tidak usah kita bertangka. Kalau menurut ambo, ya kan, nan berhak meletakkan batu ke besok ke tempatnya, sia nan datang bertamu ke Masjidil Haram masuk ke dalam. Siapa yang datang pertama, dia yang berhak meletakkan batu itu. Jadi berundo lah orang ku pak. Orang Melayu berundo, orang Sikumbang berundo, orang Caniago berundo, orang pilih berundo. Sama-sama tidak tidur karena ingin lebih awal tiba di masjid. Karena mereka itu berjaga-jaga semua, sama-sama tiba sedinyo di masjid. Aba alai, mereka melihat ke dalam. Ternyata di dalam masjid sebelum mereka masuk, Nabi Muhammad yang anak muda ketika itu sudah berada di dalam masjid itu. Kecil kepala suku ko, kalau baiko caranya Muhammad ko saja kita suruh meletakkan batu jiraswat ko ke tempatnya. Ya kan Muhammad? Karena kamu yang duluan masuk masjid, engkaulah meletakkan batu ini. Kami sepakat semuanya. Kenapa? Karena selama ini orang Quraisy itu sudah memberi gelar Nabi Al-Amin. Ini aneh Pak. Kalau orang Islam bagi gelar Nabi Al-Amin, itulah ini rumah. Sadang tapik pasang bola pukul 2 matahari di tengah mana tulang punggung. Tak cici di lubang, tak isi di ruang. Tapi yang memberi gelar orang kafir. Al-Amin itu apa artinya? Orang yang jujur. Tidak ada universitas di dunia ini yang sarjananya sudah dilantik. Ini sarjana Al-Amin, bisa dipercaya. Tidak ada itu. Ya kan? Jadi yang memberi gelar Nabi Al-Amin itu orang kafir. Nabi kan sudah dipersilakan meletakkan batu itu ke tempatnya. Anak muda yang sangat muda itu sangat bijaksana. Nyo ambil sorban ke, kan sudut nyo ambil ke, anyo kambangan sorban tu, dia teh tembok nandata tu, nyo lataan batu hijir aswad tu di dalam.
Mama dari suku Pili, pacik sudut sorban kocik. Mama dari suku Melayu, pacik sudut sorban kocik. Mama dari suku Sukumbang, pacik sudut sorban kocik. Mama dari suku Ceniago, pacik sudut sorban kocik. Nyo suruh tagak de Nabi. Kampe ampeknya mangke sorban tu. Lah tangke kate anyo ambil de Nabi inyo nan malata angkat ampai. Orang tadi jadi damai. Ini harapan kami kepada anak-anak muda kami ini. Sialai nan kamandamaikan nagari ko kalau ndak awak nan tinggal di situ. Ya kan? Ada dun sana awak dirantau. Inyo ndak mambiandang rapi. Nyoange awak di tapi api, dingin di tapi air. Itulah salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi. Betapa mulianya beliau. Jadi bukan hari lahirnya yang kita peringati, tetapi meniru akhlaknya. Tidak tertiru pas rupa beliau, indak mantiko saya lawan. Tidak mantiko di kampung, kalau tidak jadi saliang kaneh. Ya kan? Ini perlu ditiru oleh para remaja. Yang mengarahkan siapa? Orang tua-tua. Kalau orang tua-tua menyuruh pemuda ini menghidupkan remaja masjid, ya kan? Menghidupkan remaja tahfiz, menghidupkan remaja yang selalu ada majelis taklimnya, pengajian-pengajiannya, itu harus dimotivasi oleh yang tua. Ya kan? Anak-anak disuruh pergi ke surau, awak sudah sembahyang isya main domino. Nengai ke surau lana orang raja, awak pergi ke lapau main domino. Nyo mairi parang nyo barani, mairi kerajo jauh sau. Kemudian Nabi itu berhasil. Tandanya apa? Sampai agama Islam ini ke negeri kita. Nabi itu tidak pernah ke negeri awak ke apa. Piagamo nanya bawa sampai. Kunci keberhasilannya ini yang akan kita tiru. Pertama apa? Kenapa beliau berhasil? Karena Rasulullah itu mengembangkan agama tidak dengan paksaan, tapi dengan bijaksana. Bagaimana bijaksananya beliau? Beliau itu tidak ada dendam kepada orang lain. Suatu kali beliau pulang dari masjid, Abu Lahab tidak berhasil jo menggaduh Nabi. Karena Abu Lahab itu beraninya di belakang, Pak. Kalau lah adu-aduannya Nabi, tidak tahu dia nyatayo, ada orang Abu Lahab di belakang engkau macam-macam ke Muhammad. Malah bertamu jenyo engkau tunduk saja. Kata Abu Lahab, aduh saya di belakang Muhammad tu nak menjago, benda ular gadang, benda harimau. Takut Allah menjadi. Ya kan? Tu kata Abu Lahab. Kaum muslimin, Abu Lahab nan serupa itu tu, ya kan? Akhirnya nyebui akal untuk maniayo Nabi. Aduh, nyogali lubang di bawah janjang rumahnya, lubang dalam. Tu nyelampuk joka kayu-kayu masih, nyogi tanah. Muka suinya kalau Nabi datangnya kan apa etik dari Nabi itu Abu Lahab. Kalau nyo datang ke rumah sebelum naik janjang, nyo pijak lubang tu masuk ke dalam lubang atau nyo timbun leh. Itu makasihnya. Ya kan? Nyo suruh anaknya tu adik dari Nabi. Nah, tolong imbau Muhammad pula ke rumah awak. Nyo santiang maurui kepala tu, kepala apa sakit.
Tiba anak Abu Lahab ke rumah Nabi. Ya kan? Ayah sakit kepala, tolong ubek seketik, entah kakaknya, entah babang, entah baju, tak tahu. Apa ini Nabi? Nabi dalam perjalanan karena janjang tulai, beliau ke memijak lubang tadi Pak, diingin dek malaikat Jibril. Muhammad, hati-hati. Itu yang akan engkau injak itu adalah lubang untuk menjari engkau. Kalau tak pijak engkau masuk ke dalam. Jadi tiba di sini langsung kaki Nabi melangkah ke anak janjang. Ndak tak pijak dia lewat lubang tu. Selamat dia kata. Selamat Nabi itu kata. Betul-betul kecil Abu Lahab. Indak kanai. Indak kanai. Tiba dia teh, bapak, ne sakit nak kepala Muhammad. Tolong urik, engkau kan pandai urik. Nyurik dia Nabi. Tak apa, kalau Pak banyak saya minum air putih. Ya. Sebenarnya Nabi tahu bahasa Abu Lahab itu pura. Para jemaah yang kaum muslimin, lah sudah nyuruh pak keteknya tu nyupai kawal. Abu Lahab maru Allah Nabi turun tu tapi jak dia lubang kau. Nabi lah tahu bahasa itu lubang nyelangkah lo Nabi ni. Selamat lo tiba di rumah. Ya kan? Kaum muslimin ndak tanggung berang Abu Lahab kau. Usahanya ndak berhasil. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, Nabi lah tanang di rumah. Abu Lahab tanang lo di rumahnya. Baik ko, ada keperanduannya, nyo kecil ni orang kudonya lapeh. Pak Bu, oh Pak Bu, kudo apa lapeh Pak? Balari saya Abu Lahab ko turun janjang, ndak terkena nyo lubang nyo kali tu. Masuk ke dalam lubang tu. Bagalimang yo kotoran, kakinya kena pacang kacau. Makiat-makiatnya di dalam. Siana menggali lubang, inyo nan menimbun. Jadi jadi buat nan buruk-buruk lah cari salah si sambo. Iya kan? Apa gini? Nan elok-elok nan kita buat. Iya kan? Kata Abu Lahab ke anaknya, nak tolong anjuran tali cik untuk apa bapa cik kata semakinnya turunan tali dia anaknya semakin lari lubang tu ke bawah tambah dalam memakiat-makiat Abu Lahab. Keciknya nak tolong imbau Muhammad lah kok lainnya bisa menolong aku awak Muhammad lah mati jelang dalam lubang tu. Wa ana mengali kini jatuh bang. Bukan siang ke maniayo den. Kiro wa ana kan naik. Tapi Nabi tidak. Iya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, pai Nabi ke sini. Indak pakai tali ke dia terus. Mendoa seliau ke Allah, nyobetut tangannya. Lari lubang tu kata. Tiba dia teh nyo mandian Abu Lahab nama galimang kotoran. Kecik Nabi apa kau membuat safety tank jadi bawah janjang nak atau apa negara itu Nabi itu akhlak beliau ndak ada ingin membalik sakit hatinya kau orang nan kamaniayonyo. Kalau seperti itu kita nak anak-anak muda saya cucu saya kama pai awak terpakai di orang. Tapi kalau awak mentikolani kurang aja, itu tak kata pakai awak dia.